日本について知りたい方は Welcome to my channel. Selamat siang waktu Jepang. Saat ini ketemu lagi dengan saya demi family in Jepang. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nih teman-teman, baru sempat lagi buat video tentang engineering setelah hampir 2 bulan. Ya karena sibuk juga kerjaan dan juga sempat saya pulang ke Indonesia karena orang tua meninggal. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan kali ini saya akan membahas tentang visa engineering, tentang faktor yang buat CEO itu gagal atau lama dalam pengurusannya. Selama-lama lagi, selamat menikmati. Oke teman-teman, ada beberapa faktor yang membuat CEO itu gagal dan lama pengurusannya. Jadi yang pertama itu pada saat kita menulis, waktu kita ngelamar untuk bisa menjadikannya, kita kan pasti nulis di kurikulum kita atau CV atau requisite bahasa Jepangnya, nama segala macam tentang pengalaman kerja. Nah, mungkin karena ini beberapa kali saya sempat dapat informasi, mungkin pada saat nama waktu kita Kensuse, jadi video ini atau tentang engineering ini adalah tentang orang yang sudah magang ke Jepang 3 tahun ya. Jadi mungkin pada saat dia Kensuse namanya, contohnya Ardi. Saat Kensuse namanya Ardi, nggak pakai H, ARDI. Mungkin setelah pulang puluhan tahun, mungkin 8-10 tahun kayak saya, baru lagi ada kesempatan ngurus engineering, dan saat dia nulis di dokumen CV atau segala macam dalam proses itu namanya pakai H, contohnya ARDHI. Nah, saat dokumen ini masuk dikirim ke Jepang dan masuk imigrasi, pasti tentunya pihak imigrasi bertanya-tanya, ini orang sama atau tidak? Karena beda nama, kok fotonya mungkin hampir mirip. Jadi ini kan tanda tanya, kok orangnya berbeda? Pas dilihat kok orang ini berbeda dan belum pernah magang ke Jepang, pasti ini akan gagal. Jadi untuk teman-teman yang masih proses mencari visa engineering ataupun mungkin dalam proses penulisan dokumentasi untuk proses engineering, hati-hati dalam penulisan nama ataupun ya gelar lah ya, gelar nama lah paling penting. Ini sangat penting. Yang kedua, yang faktor mempengaruhi kita bisa gagal untuk menerima COE itu adalah pada saat kita penulisan CV itu kan ada pengalaman kerja ya. Contoh kayak saya aja lah, saya pulang kan 2008, terus saya balik lagi 2017. Nah, di dalam 2008 sampai 2017 itu saya sempat pulang ke Indonesia. Jadi saya nggak produktif secara kerja di pabrik ya. Saya sempat pulang itu nggak salah 2010, saya pulang sekitar 8 bulan ke kampung halaman. Nah, saya pulang itu saya bantu-bantu orang tua ya, jaga warung, bahkan ngojek juga ya kan, dulu nggak ada Grab, ngojek. Nah, pada saat saya ngurus engineering, waktu saya pulang itu saya nggak isi. Contohnya 2008 saya pulang, 2010 saya kerja aktif di perusahaan. 2010 bulan 1 sampai 2008, 10 bulan 8, karena saya nggak produktif kerja di pabrik atau cuma buka warung ataupun apa, saya nggak tulis pengalaman saya. Terus saya lompat lagi 2010 bulan 9, supaya saya terima pekerjaan kembali lagi ke Jakarta atau di daerah lain. Nah, kekosongan ini menjadi tanda tanya loh buat teman-teman, buat pihak berwenang, Pak ini imigrasi. Kok nih orang selama 2010 bulan 1 sampai bulan 8, ya saya contoh saya tadi, kok dia nggak produktif, ngapain?
ya kan? Jadi ini tandanya ini orang males atau apa. Ini loh penilaian, ini ada contoh nyatanya. Jadi buat teman-teman yang dalam pengurusan engineering, kalau sempat vakum, tulislah apapun pekerjaan teman-teman, yang baik itu ngojek ke, ataupun Grab ke, atau buka warung, jaga warung atau apa, tulis aja. Karena itu penilaian juga poin. Ini orang cukup produktif sih selama pulang di Indonesia. Jadi buat teman-teman, ini salah satu masukan ataupun info yang saya dapat supaya teman-teman yang lagi ngurus pengurusan COE ataupun yang lagi mengurus engineering, tolong diperhatikan supaya sekali kita bergerak, sekali kita mengajukan, mengurus, lancar semua. Jadi kalau teman-teman ngikutin apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan nggak ada kendala. Terus yang berikutnya penting adalah saat kita gensusi. Sekali lagi ya, saya buat video tentang engineering adalah backgroundnya untuk orang-orang yang sudah tamat 3 tahun magang di Jepang. Nah, mungkin pada saat dia di gensusi itu melakukan tindakan kriminal yang mungkin tidak sadarin ya. Mungkin dalam waktu gensusi ada ngurus internet, tamat selesai 3 tahun nggak ditutup, ataupun ditutup billing atau tagihan terakhir nggak dibayar, ngambil handphone tapi nggak dibayar tagihan terakhir, ataupun kriminal lain ataupun pelanggaran lalu lintas, contohnya ya mengendarai mobil dulu kan nggak boleh kan, jadi dilakukan. Jadi ini terdata loh secara tidak langsung, mungkin ketika kita nggak mungkin terdata. Jadi tolong perhatikan kalau ada pun kasus seperti itu, tolong konsultasi ke pihak LPK atau orang yang memberangkatkan supaya ada solusinya. Oke teman-teman, demikianlah share tentang pengalaman atau informasi yang dapat tentang hal-hal yang bisa membuat kita tidak dapat COE ataupun menjadi terlambat dalam pengurusan COE-nya. Kalau ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa subscribe dan komen. Oke, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya.